Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama aku Amelia Ninta Shwayadi. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Prodi Ilmu Komunikasi, dan NPM aku 124100033. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus public relation yang terkenal pada tahun 2011. Nah, kasus ini itu tentang Netflix kehilangan 800.000 pelanggan hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Nah, ini bukan dikarenakan oleh kurangnya layanan atau muncul pesaing baru, tetapi ini dikarenakan komunikasi. Sebelum membahas kasusnya, kita perlu tahu dulu arti dari public relation itu sendiri. Jadi public relation atau hubungan masyarakat itu adalah suatu fungsi manajemen yang dimana bertujuan untuk membangun citra, kepercayaan, dan reputasi yang baik. Public relation juga tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga mereka bertugas untuk memberikan kepercayaan dan keterbukaan dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 2011, Netflix melakukan perubahan besar pada sistem layanannya. Sebelumnya, pelanggan dapat menikmati layanan DVD dan streaming dalam satu paket dengan biaya sekitar $10 per bulan. Namun kemudian Netflix memutuskan untuk memisahkan kedua layanan tersebut sehingga pelanggan yang ingin tetap menggunakan keduanya harus membayar biaya yang lebih mahal. Keputusan ini memicu reaksi negatif dari banyak pelanggan, bukan hanya karena kenaikan harga, tetapi juga karena pelanggan merasa Netflix tidak memberikan kejelasan yang cukup jelas mengenai alasan perubahan tersebut. Akibatnya, banyak pelanggan merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Dalam waktu sekitar 3 bulan, Netflix kehilangan sekitar 800.000 pelanggan dan harga saham perusahaan juga mengalami penurunan yang signifikan. Jika dilihat dari public relation, sebetulnya keputusan yang diambil oleh Netflix atau keputusan bisnis yang diambil oleh suatu perusahaan itu bukan masalah utamanya. Yang menjadi masalah utama itu adalah bagaimana cara mereka mengkomunikasikan hal tersebut kepada publik. Poin yang pertama, itu mereka tidak melakukan transparansi keputusan mereka tentang kenaikan harga kepada publik. Poin yang kedua, itu mereka tidak memperhatikan persepsi publik. Jadi Netflix itu lebih mementingkan keuntungan dibandingkan kepuasan layanan. Itu menurut POV dari customer-nya. Kasus ini dapat dianalisis menggunakan teori two-way symmetrical model yang dikemukakan oleh James Kronick. Teori ini menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif harus berlangsung secara dua arah. Artinya, organisasi tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga mendengarkan respons, kebutuhan, dan harapan dari publik tersebut. Dalam kasus Netflix, komunikasi yang terjadi cenderung lebih berfokus pada penyampaian keputusan perusahaan tanpa melibatkan pemahaman yang cukup terhadap reaksi pelanggan. Akibatnya, hubungan antara perusahaan dan publik menjadi terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka memiliki atau customer itu memiliki persepsi negatif terhadap perusahaan Netflix, yang dimana perusahaan Netflix berarti hanya memikirkan keuntungan saja, tidak memperhatikan kepuasan layanan dari mereka ke publik. Seperti itu. Sebagai kesimpulan dari kasus Netflix 2011, keputusan yang menurut kita baik, menurut perusahaan baik, belum tentu dapat diterima baik juga oleh publik. Nah, maka dari itu ada 3 poin utama dalam public relation. Yang pertama, kepercayaan, transparansi, dan keterbukaan. Nah, bahwasannya keberhasilan suatu perusahaan itu bukan dilihat dari seberapa besar produknya atau seberapa bagus layanannya, tetapi bagaimana cara mereka berkomunikasi dua arah dan baik antara perusahaan dengan publiknya. Terima kasih.